Selamat malam. Di malam yang tenang ini, biarkan semua rasa lelah perlahan beristirahat. Tidak perlu memikirkan semuanya sekaligus. Tidak perlu memaksa dirimu tetap kuat. Tarik napas pelan dan hembuskan perlahan. Biarkan cerita ini menemani malammu, hingga pikiranmu tenang dan matamu perlahan terpejam. Dan kalau kamu suka cerita seperti ini, kamu bisa kembali lagi ke channel Laras Hasanah, tempat di mana dongeng dan cerita hangat menemani tidurmu setiap malam. Sekarang, mari kita mulai kisah malam ini. Kota yang hanya muncul saat semua orang tertidur. Di sebuah kota yang selalu ramai, hiduplah seorang perempuan bernama Elena. Setiap hari hidupnya terlihat biasa saja. Bangun pagi, pergi bekerja, tersenyum seperlunya. Lalu pulang saat langit sudah gelap. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang tenang. Namun tidak ada yang tahu bahwa hampir setiap malam, Elena sulit tidur. Pikirannya terlalu ramai tentang masa lalu, tentang kesalahan kecil yang terus ia ingat, tentang rasa takut akan masa depan. Dan malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Elena kembali duduk di dekat jendela apartemennya. Secangkir teh hangat di tangannya mulai dingin. Lampu kota terlihat berkelap-kelip dari kejauhan, namun hatinya terasa kosong. "Aku capek," bisiknya pelan. Angin malam meniup tirai tipis di dekat jendela. Suasana begitu sunyi. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Tik, tok, tik, tok. Elena memejamkan mata sejenak. Namun tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Suara lonceng. Pelan. Jauh. Ting, ting, ting. Elena membuka mata perlahan. Ia mengernyit. Jam segini masih ada suara lonceng. Ia berdiri, mendekati jendela, dan di sanalah ia melihat sesuatu yang aneh. Di ujung jalan kota, yang biasanya gelap dan kosong, terlihat sebuah lampu. Lampu itu berwarna keemasan, hangat, berbeda dari lampu jalan biasa. Elena menatapnya cukup lama. Entah kenapa, lampu itu terasa memanggil. Ia mencoba mengabaikannya. Namun semakin ia menatap, semakin muncul rasa penasaran. "Cuma lihat sebentar," gumamnya pelan. Elena mengambil jaket tipisnya, lalu keluar dari apartemen. Udara malam terasa dingin. Jalanan hampir kosong. Hanya beberapa kendaraan yang lewat sesekali. Namun lampu itu masih ada, tetap menyala di kejauhan. Elena berjalan perlahan. Langkahnya menggema pelan di trotoar yang sunyi. Semakin dekat, ia mulai menyadari sesuatu. Lampu itu bukan lampu jalan, melainkan lampu sebuah toko kecil. Anehnya, Elena yakin tempat itu tidak pernah ada sebelumnya. Bangunannya kecil, terbuat dari kayu tua. Jendelanya memancarkan cahaya hangat, dan di atas pintunya tertulis sebuah nama. Kota Tidur. Elena mengernyit. Kota Tidur. Ia mendekat perlahan, dan saat ia menyentuh gagang pintu, lonceng kecil berbunyi. Ting! Pintu terbuka sendiri. Udara hangat langsung menyambutnya. Namun begitu Elena masuk, ia langsung membeku. Karena tempat itu bukan toko. Di dalamnya terdapat jalanan. Ya, jalanan kota kecil. Lampu-lampu gantung menyala hangat. Toko-toko kecil berdiri rapi. Langit malam dipenuhi bintang. Dan suasananya sangat tenang. Elena menatap sekeliling dengan bingung. "Aku di mana?" Seseorang tertawa kecil dari belakang meja kayu. "Selamat datang," katanya lembut. Elena menoleh. Di sana duduk seorang pria tua. Rambutnya putih. Matanya hangat. Ini Elena mencoba berbicara. "Tempat apa?" Pria tua itu tersenyum. "Ini adalah kota yang hanya muncul saat semua orang tertidur." Elena terdiam. "Apa aku sedang mimpi?" tanyanya pelan. Pria tua itu tertawa kecil. "Mungkin." Ia berdiri perlahan, lalu melanjutkan, "Atau mungkin kamu terlalu lelah sampai akhirnya menemukan jalan ke sini." Elena tidak tahu harus menjawab apa. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Justru, ia merasa tenang.
Pria tua itu berjalan mendekatinya. Di sini, katanya lembut. Tidak ada yang perlu kamu sembunyikan. Elena menatap kota kecil itu lagi. Lampu-lampu hangat, jalanan yang sunyi, suara musik lembut dari kejauhan. Semuanya terasa seperti tempat yang selama ini ia cari. Semua orang yang datang ke sini, lanjut pria tua itu, adalah mereka yang terlalu lama memikul sesuatu sendirian. Elena menunduk perlahan. Entah kenapa, dadanya terasa sesak mendengar kalimat itu. Karena ia tahu, itu benar. Pria tua itu tersenyum tipis. Kalau mau, katanya pelan, kamu boleh tinggal di sini malam ini. Elena terdiam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tidak ingin buru-buru pergi. Dan malam itu, tanpa ia sadari, perjalanannya baru saja dimulai. Elena masih berdiri di tengah kota kecil itu. Udara malam terasa hangat, tidak dingin seperti di luar sana. Lampu-lampu gantung berwarna keemasan bergoyang pelan tertiup angin. Jalanan batu yang ia pijak terlihat bersih dan tenang. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk kota. Hanya suara langkah kaki pelan dan musik lembut yang terdengar samar dari kejauhan. Elena menatap sekeliling dengan perlahan. Aneh, bisiknya. Namun semakin lama ia berada di tempat itu, semakin ia merasa nyaman. Pria tua tadi berjalan pelan di sampingnya. Tongkat kayu kecil di tangannya mengetuk jalan dengan suara lembut. Tok, tok, tok. Kamu boleh melihat-lihat dulu, katanya sambil tersenyum tipis. Elena mengangguk kecil. Matanya memperhatikan setiap sudut kota itu. Ada toko roti kecil dengan jendela kayu hangat. Ada toko bunga yang masih buka meski sudah larut malam. Ada kedai teh kecil dengan lampu redup yang terlihat begitu damai. Namun yang paling aneh, tidak ada seorang pun yang terlihat terburu-buru. Semua orang berjalan pelan, tenang, seolah waktu bergerak lebih lambat di tempat ini. Elena, ia langsung berhenti. Matanya melebar pelan. Apa? Gumamnya. Pria tua itu tersenyum kecil. Kamu bingung kenapa aku tahu namamu? Elena mengangguk perlahan. Tempat ini tahu banyak hal, jawab pria tua itu lembut. Jawaban itu tidak benar-benar menjelaskan apapun. Namun anehnya, Elena tidak merasa terganggu. Mereka berjalan melewati sebuah bangku taman kecil. Di sana duduk seorang perempuan muda sambil memegang secangkir coklat hangat. Tatapannya kosong menatap langit. Perempuan itu terlihat seusia Elena. Namun matanya terlihat sangat lelah. Saat Elena melewatinya, perempuan itu tersenyum kecil. Baru datang? Tanyanya pelan. Elena mengangguk. Iya. Perempuan itu menatap cangkirnya sebentar sebelum berkata, aku juga dulu bingung waktu pertama kali sampai di sini. Elena berhenti. Kamu dari luar juga? Perempuan itu mengangguk pelan. Semua orang di sini berasal dari luar. Elena menatap sekeliling lagi. Semua? Kebanyakan, jawab perempuan itu sambil tersenyum kecil. Orang-orang yang terlalu lelah biasanya menemukan jalan ke kota ini. Kalimat itu kembali membuat dada Elena terasa aneh. Karena ia merasa kalimat itu menggambarkan dirinya. Pria tua tadi melanjutkan langkahnya pelan. Ayo, katanya lembut. Masih banyak yang belum kamu lihat. Elena mengikuti lagi. Mereka melewati sebuah jalan kecil yang dipenuhi lampu-lampu bulat. Menggantung di udara. Indah, hangat, tenang. Di kejauhan, Elena melihat seorang anak kecil sedang tertidur di kursi kayu sambil memeluk boneka. Di sampingnya ada seorang wanita tua yang sedang merajut syal. Wanita itu tersenyum ramah saat melihat Elena. Semua orang di tempat ini terlihat damai. Namun, mata mereka menyimpan sesuatu. Kesedihan, rasa lelah, kesepian, seolah semuanya datang ke tempat ini karena pernah kehilangan sesuatu. Elena, kata pria tua itu pelan. Apa kamu tahu kenapa kamu sulit tidur? Pertanyaan itu membuat langkah Elena melambat. Ia mencoba menjawab. Namun kata-katanya tertahan. Karena sebenarnya, ia tahu jawabannya. Ia hanya tidak pernah mau mengakuinya. Aku terlalu banyak mikir, jawabnya akhirnya. Pria tua itu tersenyum tipis. Bukan itu. Elena menatapnya bingung. Kamu sulit tidur, lanjut pria tua itu. Karena hatimu terlalu lama tidak istirahat.
Kalimat itu membuat Elena terdiam. Angin malam berhembus pelan. Lampu-lampu kota kecil itu bergoyang lembut. Elena menunduk, tangannya saling menggenggam pelan. Ia sadar, selama ini tubuhnya memang terus bergerak. Tetap bekerja, tetap menjalani hari. Tetap tersenyum, namun hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Mereka berhenti di depan sebuah toko kecil. Toko itu berbeda dari yang lain. Jendelanya besar, dan di dalamnya terlihat banyak jam. Jam dinding, jam meja, jam saku. Namun anehnya, semua jam di sana berhenti berdetak. Elena mengernyit. Kenapa jam-jamnya berhenti? Pria tua itu menatap toko itu cukup lama sebelum menjawab. Karena orang-orang yang datang ke sini, katanya pelan, selalu terjebak di waktu tertentu. Elena menelan ludah. Sebagian dari mereka, lanjutnya, tidak bisa melupakan masa lalu. Sebagian lagi terlalu takut menghadapi masa depan. Pria tua itu menoleh pada Elena. Dan beberapa terlalu lama menyalahkan dirinya sendiri. Elena langsung mengalihkan pandangan. Dadanya terasa sesak. Karena lagi-lagi, ia merasa sedang dibicarakan. Pria tua itu membuka pintu toko perlahan. Ting! Suara lonceng kecil terdengar lembut. "Ayo masuk," katanya. Elena melangkah masuk perlahan. Udara di dalam toko terasa lebih hangat. Dan suara detak jam samar terdengar dari suatu tempat. Tik, tok, tik, tik, tok. Namun tidak ada satupun jam yang bergerak. Di tengah ruangan, ada sebuah jam besar. Sangat besar. Hampir setinggi manusia. Jam itu retak di bagian tengahnya. Dan jarumnya berhenti tepat di pukul 11 malam. Elena menatapnya cukup lama. Entah kenapa, jam itu membuat hatinya terasa tidak nyaman. Pria tua itu berdiri di sampingnya. Setiap orang, katanya lembut, punya waktu yang berhenti di dalam hidupnya. Elena perlahan menatap pria tua itu. Dan kalau mereka terus tinggal di waktu itu, lanjutnya, mereka tidak akan pernah benar-benar hidup. Suasana menjadi hening. Elena menatap pantulan dirinya di kaca jam besar itu. Wajahnya terlihat lelah. Lebih lelah dari yang selama ini ia sadari. Ia menutup mata perlahan, dan untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri. Sebenarnya, aku berhenti di waktu yang mana? Di luar toko, angin malam kembali berhembus. Dan jauh di atas langit kota kecil itu, bintang-bintang terus bersinar diam-diam. Sementara Elena perlahan mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan sekedar mimpi biasa. Ada sesuatu di dalam dirinya yang selama ini belum selesai. Elena masih berdiri di depan jam besar itu. Pantulan dirinya terlihat samar di kaca yang retak. Lampu-lampu hangat di dalam toko membuat suasana terasa tenang. Namun dadanya justru semakin sesak. Jarum jam itu berhenti di pukul 11 malam. Diam. Tidak bergerak sedikit pun. Kenapa berhenti di jam itu? Tanya Elena pelan. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke arah meja kayu kecil di sudut ruangan. Di sana ada teko teh hangat yang masih mengeluarkan uap tipis. Ia menuangkan teh ke 2 cangkir kecil. Karena, katanya lembut sambil menyerahkan 1 cangkir pada Elena. Ada seseorang yang tidak bisa melanjutkan hidupnya setelah malam itu. Elena menerima cangkir itu perlahan. Tangannya terasa hangat. Namun kalimat tadi membuat dadanya dingin. Ia menatap lagi jam besar itu. Dan entah kenapa, ia mulai merasa familiar. Seolah ia pernah melihat angka itu sebelumnya. Pukul 11 malam. Tik, tik, tok, tik, tok. Suara detak jam kembali terdengar samar. Namun kali ini lebih jelas. Padahal semua jam di ruangan itu diam. Elena mengernyit pelan. Aku dengar suara jam. Pria tua itu tersenyum kecil. Itu bukan suara dari luar. Elena perlahan menatapnya. Itu suara dari kenanganmu. Suasana mendadak terasa lebih sunyi. Angin dari luar jendela membuat tirai tipis bergerak pelan. Lampu gantung berayun lembut. Dan Elena mulai merasakan sesuatu. Rasa yang lama ia hindari. Aku nggak ngerti, bisiknya. Pria tua itu berjalan mendekati jam besar. Tangannya menyentuh retakan di kaca jam. Kadang, katanya pelan, hati manusia berhenti di satu waktu tertentu.
Tanpa mereka sadari, Elena menggenggam cangkirnya lebih erat. Dan semakin lama mereka menghindarinya, lanjut pria tua itu. Semakin sulit waktu di dalam diri mereka bergerak lagi. Elena menunduk. Napasnya mulai terasa berat. Ia tahu ada sesuatu yang sedang mencoba muncul dari dalam ingatannya. Namun ia takut melihatnya. Pria tua itu menatap Elena dengan lembut. "Kalau kamu mau," katanya pelan, "kamu bisa melihatnya." Elena perlahan mengangkat wajah. "Melihat apa?" Pria tua itu menunjuk jam besar itu. Kenangan yang membuat waktumu berhenti. Jantung Elena berdetak lebih cepat. "Aku nggak yakin," katanya lirih. Pria tua itu mengangguk kecil. "Tidak apa-apa takut." Ia tersenyum tipis. "Tapi kamu tidak akan bisa terus lari." Kalimat itu membuat Elena terdiam. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu itu benar. Selama ini ia sibuk bekerja. Sibuk terlihat baik-baik saja. Sibuk tersenyum di depan semua orang. Namun setiap malam, saat semuanya sunyi, rasa itu selalu datang lagi. Rasa kehilangan. Elena menarik napas panjang. Tangannya perlahan menyentuh kaca jam besar itu. Dingin. Dan seketika, semuanya berubah. Ruangan toko menghilang. Elena berdiri di tengah hujan. Malam. Dingin. Lampu jalan terlihat samar karena air hujan yang turun deras. Matanya melebar pelan. Ia mengenali tempat itu. "Tidak," bisiknya. Di kejauhan, ia melihat dirinya sendiri. Lebih muda. Berdiri di pinggir jalan sambil memegang ponsel dengan tangan gemetar. Dan saat itulah, Elena mulai ingat. Malam itu, malam ketika semuanya berubah. Suara hujan semakin deras. Orang-orang berlari mencari tempat berteduh. Namun Elena yang sekarang hanya berdiri diam. Tubuhnya terasa lemas. Ia melihat dirinya yang dulu menangis sambil berkata berulang kali, "Angkat dong, tolong angkat." Namun panggilan itu tidak pernah dijawab. Air mata Elena mulai jatuh. Karena ia tahu apa yang terjadi setelah itu. Ia ingat malam ketika seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya pergi. Tanpa sempat ia ucapkan selamat tinggal. Dan sejak malam itu, hidupnya terus berjalan. Namun sebagian hatinya tertinggal di sana. Pukul 11 malam, jam yang berhenti. Elena mundur perlahan. Air matanya jatuh semakin deras. "Aku gak mau lihat lagi," bisiknya gemetar. Namun kenangan itu terus berjalan. Ia melihat dirinya duduk sendirian di rumah sakit. Tatapan kosong, tubuh lelah. Namun tidak menangis. Karena setelah malam itu, Elena belajar satu hal, menahan semuanya sendiri. "Aku harus kuat." Kalimat itu terdengar lagi. Suara Elena di masa lalu. "Aku gak boleh nangis terus." Elena yang sekarang menutup wajahnya. Dadanya terasa sesak. Karena selama ini, ia pikir dirinya sudah melupakan semua itu. Padahal tidak. Ia hanya menyimpannya terlalu dalam. Tiba-tiba, suasana di sekitar mulai berubah. Hujan perlahan berhenti. Dan Elena melihat sesuatu. Dirinya sendiri. Versi Elena di masa lalu berdiri beberapa langkah di depannya. Wajahnya pucat. Matanya lelah. Versi itu menatap Elena pelan. "Kenapa kamu ninggalin aku sendirian?" tanyanya lirih. Elena langsung menangis. "Aku gak ninggalin." Versi dirinya menggeleng pelan. "Kamu pura-pura kuat. Kamu pura-pura udah gak sakit. Padahal aku masih di sini." Setiap kalimat terasa menusuk. Elena berlutut perlahan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Aku capek," katanya pelan. Versi dirinya juga menangis. "Aku juga." Suasana menjadi sangat sunyi. Namun untuk pertama kalinya, Elena tidak mencoba menahan tangisnya. Ia membiarkan semua rasa itu keluar. Semua sedih, semua rindu, semua luka yang selama ini ia sembunyikan. Dan perlahan, versi dirinya mendekat, lalu memeluk Elena. Hangat, tangis Elena pecah semakin dalam. Namun bukan tangis yang menghancurkan, melainkan tangis yang akhirnya dilepaskan. "Aku kangen," bisiknya. Versi dirinya memeluk lebih erat. "Aku tahu." Dan di saat itu, sesuatu mulai berubah. Cahaya hangat perlahan muncul di sekitar mereka. Hujan menghilang. Langit malam menjadi tenang.
Versi Elena di masa lalu perlahan berubah menjadi cahaya kecil, lalu masuk ke dalam dada Elena. Elena terdiam, tangannya menyentuh dadanya perlahan. Ia merasakan sesuatu, hangat, tenang, seperti bagian dirinya yang hilang. Akhirnya kembali, dan di kejauhan, jam besar itu mulai bergerak lagi. Tik, tok, tik, tok. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, waktu di dalam dirinya kembali berjalan. Suara detak jam masih terdengar pelan. Tik, tik, tok, tik, tok, tok. Namun kali ini, suara itu tidak lagi terasa menakutkan. Elena berdiri perlahan. Napasnya masih sedikit bergetar setelah semua kenangan yang baru saja ia hadapi. Air matanya belum benar-benar kering, namun dadanya terasa berbeda. Lebih ringan, seperti ada sesuatu yang akhirnya dilepaskan. Saat Elena membuka mata, ia sudah kembali berada di toko jam itu. Lampu-lampu hangat masih menyala lembut. Uap teh masih mengepul pelan dari meja kayu kecil di sudut ruangan. Namun ada satu hal yang berubah. Jam besar itu kini bergerak. Jarumnya berdetak perlahan melewati pukul 11 malam. Elena menatapnya lama. Matanya sedikit membesar. Jamnya, bisiknya. Pria tua itu tersenyum tipis. Waktumu mulai berjalan lagi. Elena menunduk perlahan. Tangannya menyentuh dadanya. Ia masih bisa merasakan hangat itu di dalam sana. Hangat yang sudah lama hilang. Apa semua orang yang datang ke kota ini seperti aku? Tanyanya pelan. Pria tua itu berjalan menuju jendela toko. Ia membuka sedikit tirainya, memperlihatkan kota kecil yang tenang di luar sana. Orang-orang masih berjalan pelan di bawah cahaya lampu malam. Damai, sunyi, namun penuh rasa. Mereka datang dengan luka masing-masing, jawab pria tua itu lembut. Ada yang kehilangan seseorang, ada yang kehilangan dirinya sendiri. Elena terdiam mendengarnya. Dan sebagian, lanjutnya, datang karena terlalu lama berpura-pura kuat. Kalimat itu membuat Elena tersenyum kecil. Bukan karena lucu, namun karena ia merasa dipahami. Ia berjalan keluar dari toko bersama pria tua itu. Udara malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Tidak lagi terasa dingin. Kota kecil itu terlihat lebih indah dari sebelumnya. Lampu-lampu menggantung seperti bintang kecil di sepanjang jalan. Musik pelan terdengar dari kejauhan. Aroma roti hangat menyebar dari toko kecil di sudut jalan. Dan untuk pertama kalinya, Elena benar-benar memperhatikan semuanya. Sebelumnya, pikirannya terlalu penuh untuk melihat hal-hal kecil seperti ini. Kenapa kota ini cuma muncul saat orang tidur? Tanya Elena sambil berjalan pelan. Pria tua itu tersenyum. Karena saat malam datang, katanya lembut, manusia akhirnya berhenti berlari. Elena menatapnya. Di siang hari, lanjut pria tua itu, semua orang sibuk menyembunyikan rasa lelahnya. Mereka tersenyum. Mereka bekerja. Mereka bilang mereka baik-baik saja. Pria tua itu berhenti berjalan, lalu menatap Elena perlahan. Katanya pelan, selalu jujur. Angin malam berhembus lembut di antara mereka. Elena menunduk pelan. Ia tahu itu benar, karena setiap malam, saat semuanya sunyi, rasa-rasa yang ia tekan selalu kembali. Mereka berjalan melewati taman kecil. Di sana, perempuan muda yang tadi ditemuinya masih duduk sambil memegang coklat hangat. Namun kini, wajah perempuan itu terlihat lebih tenang. Aku dulu datang ke sini hampir setiap malam, katanya sambil tersenyum kecil pada Elena. Elena duduk di sampingnya. Karena apa? Tanyanya. Perempuan itu menatap langit. Aku terlalu lama nyalahin diriku sendiri. Elena terdiam. Aku pikir, lanjut perempuan itu, kalau aku terus sedih, berarti aku belum melupakan. Ia tersenyum kecil. Ternyata, melepaskan bukan berarti melupakan. Kalimat itu membuat Elena berpikir cukup lama. Selama ini, ia takut melepaskan rasa sedihnya. Karena ia takut itu berarti ia melupakan seseorang yang ia sayangi. Namun mungkin, bukan itu artinya. Pria tua itu kembali berjalan perlahan. Elena, katanya lembut, ada satu tempat lagi yang perlu kamu lihat. Elena berdiri perlahan. Mereka berjalan menuju bagian paling ujung kota. Semakin jauh mereka melangkah, semakin sunyi suasananya.
Hingga akhirnya mereka sampai di sebuah bukit kecil. Di atas bukit itu terdapat sebuah pohon besar. Daunnya bercahaya lembut seperti kunang-kunang. Indah, sangat indah. Elena menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ini adalah pusat kota tidur, kata pria tua itu pelan. Angin malam membuat daun-daun bercahaya itu bergerak pelan, seperti bintang yang jatuh perlahan. Elena, lanjut pria tua itu, tahukah kamu kenapa kamu bisa datang ke sini? Elena menggeleng kecil. Pria tua itu tersenyum lembut. Karena sebagian dirimu meminta untuk diselamatkan. Kalimat itu membuat Elena membeku. Selama ini, katanya pelan, kamu terus hidup untuk bertahan. Tapi kamu lupa bagaimana caranya benar-benar hidup. Air mata Elena kembali muncul perlahan. Namun kali ini, bukan karena sesak, melainkan karena akhirnya ia mengerti. Ia terlalu lama memaksa dirinya kuat. Terlalu lama menahan semuanya sendiri. Terlalu lama berpikir bahwa ia harus baik-baik saja setiap saat. Padahal, hatinya hanya ingin didengar. Elena duduk perlahan di bawah pohon bercahaya itu. Matanya menatap langit malam. Bintang-bintang terlihat sangat dekat. Apa setelah ini aku nggak akan sedih lagi? Tanyanya lirih. Pria tua itu tersenyum kecil. Kamu tetap akan sedih. Elena menunduk pelan. Tapi sekarang, lanjutnya lembut, kamu tahu bahwa kamu tidak harus memikul semuanya sendirian. Elena menutup matanya perlahan. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa tenang. Benar-benar tenang. Elena masih duduk di bawah pohon bercahaya itu. Angin malam berhembus lembut di antara daun-daun yang bersinar seperti kunang-kunang kecil. Suasana begitu tenang sampai Elena bisa mendengar suara napasnya sendiri. Pelan, teratur, damai. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kepalanya tidak terasa penuh. Tidak ada suara-suara yang biasanya muncul setiap malam. Tidak ada pikiran yang terus memaksanya mengingat masa lalu. Hanya ada malam yang tenang. Pria tua itu duduk tidak jauh darinya. Diam, membiarkan Elena menikmati sunyi itu. Elena, katanya pelan setelah beberapa saat. Menurutmu, apa arti pulang? Elena terdiam cukup lama. Matanya masih menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Pulang, bisiknya pelan. Dulu, ia selalu berpikir pulang berarti tempat. Apartemen kecilnya, kasur tempat ia tidur, atau kota tempat ia tinggal. Namun sekarang, ia tidak yakin. Entahlah, jawabnya akhirnya. Aku bahkan gak yakin aku pernah benar-benar merasa pulang. Pria tua itu tersenyum kecil. Banyak orang juga begitu. Ia menatap pohon bercahaya di depan mereka. Mereka terus berjalan, terus bertahan, terus mencoba menjadi kuat. Suara pria tua itu lembut, hampir seperti bisikan angin malam. Sampai akhirnya lupa bagaimana rasanya tenang. Elena menunduk perlahan. Dadanya terasa hangat mendengar kata-kata itu. Karena selama ini, sambil bandang di rengapungan. Bangun pagi, menyelesaikan pekerjaan, menjawab pesan seperlunya, tersenyum saat ditanya kabar, lalu kembali sendiri setiap malam. Hari-harinya berjalan terus, namun hatinya tertinggal jauh di belakang. Aku capek, katanya lirih. Pria tua itu mengangguk kecil. Aku tahu, tidak ada nada menghakimi, tidak ada nasihat panjang, hanya dua kata sederhana. Namun cukup membuat mata Elena kembali basah. Karena terkadang, yang paling dibutuhkan seseorang hanyalah didengar. Angin malam kembali bertiup. Daun-daun bercahaya jatuh perlahan dari pohon besar itu. Saat salah satunya menyentuh tangan Elena, cahaya kecil muncul sesaat. Hangat. Elena memperhatikan cahaya itu perlahan menghilang. Apa kota ini akan selalu ada? Tanyanya pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. Kota ini muncul untuk orang-orang yang membutuhkannya. Elena menatapnya. Dan setelah mereka menemukan apa yang hilang, lanjutnya lembut, mereka akan melanjutkan perjalanan. Kalimat itu membuat Elena perlahan mengerti. Kota ini bukan tempat untuk tinggal selamanya, melainkan tempat untuk beristirahat. Tempat bagi hati yang terlalu lelah. Elena, kata pria tua itu lagi, ada satu hal terakhir yang perlu kamu lakukan. Elena mengangkat wajah perlahan.
Apa? Pria tua itu tersenyum lembut. Memaafkan dirimu sendiri. Kalimat itu langsung membuat Elena terdiam. Ia menunduk perlahan. Tangannya saling menggenggam. Selama ini, ia selalu merasa bersalah. Karena tidak sempat mengingatkan selamat tinggal. Karena merasa tidak cukup kuat. Karena merasa seharusnya bisa lebih baik. Ia menyalahkan dirinya diam-diam. Selama bertahun-tahun. Bisiknya pelan. Pria tua itu memandang langit malam. Kamu tidak harus langsung bisa. Ia tersenyum kecil. Tapi kamu bisa mulai dengan berhenti membenci dirimu sendiri. Air mata Elena jatuh perlahan. Namun kali ini, air mata itu terasa hangat. Bukan tangis penuh sesak seperti sebelumnya. Melainkan tangis yang perlahan melepaskan beban. Elena menutup matanya, lalu menarik napas panjang. Dan pelan-pelan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku sudah berusaha." Suaranya gemetar. Namun ia melanjutkan, "Aku mungkin gak sempurna, tapi aku sudah berusaha." Dadanya terasa sesak sesaat. Namun setelah itu, lebih ringan. Sangat ringan. Angin malam bertiup lebih lembut. Dan pohon bercahaya itu bersinar semakin terang. Pria tua itu tersenyum hangat. "Lihat," katanya pelan. "Hatimu mulai percaya lagi pada dirimu sendiri." Elena membuka mata perlahan. Entah kenapa, ia merasa lebih tenang dari sebelumnya. Bukan karena semua lukanya hilang, namun karena akhirnya ia berhenti melawan dirinya sendiri. Di kejauhan, langit malam perlahan berubah warna, sedikit lebih terang. Elena memperhatikannya. "Pagi?" tanyanya lirih. Pria tua itu mengangguk kecil. "Waktumu di sini hampir selesai." Anehnya, Elena tidak sedih. Ia justru tersenyum kecil. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa siap kembali. Elena berdiri perlahan dari bawah pohon bercahaya itu. Langit malam yang tadi gelap kini mulai berubah warna. Biru tua perlahan memudar digantikan cahaya pagi yang sangat lembut. Kota kecil itu masih tenang. Lampu-lampu gantung masih menyala redup. Jalanan batu masih terlihat hangat. Namun suasananya terasa berbeda. Seperti sesuatu perlahan akan berakhir. Elena menatap sekeliling cukup lama. Ia baru menyadari betapa damainya tempat ini. Dulu ia selalu takut pada malam. Karena malam membuat pikirannya terlalu ramai. Membuat rasa sedih datang tanpa izin. Membuatnya merasa sendirian. Namun malam ini berbeda. Untuk pertama kalinya, malam justru membantunya mendengar dirinya sendiri. Pria tua itu berdiri di samping Elena. Tongkat kayunya mengetuk tanah perlahan. Tok, hok, ko, tok, tok. "Jadi," kata Elena pelan sambil tersenyum kecil, "setelah ini aku harus kembali ke dunia nyata ya?" Pria tua itu tertawa kecil. Dunia ini juga nyata. Elena ikut tersenyum tipis. Mereka berjalan perlahan menuruni bukit kecil itu. Daun-daun bercahaya jatuh pelan di sekitar mereka. Suasananya terasa hangat, seperti perpisahan yang tenang. Saat melewati taman kecil, Elena melihat perempuan muda yang tadi ia temui. Kini wajah perempuan itu terlihat jauh lebih cerah. Perempuan itu tersenyum pada Elena. "Kamu juga akhirnya menemukan jalan pulang ya?" Elena mengangguk pelan. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti maksud kalimat itu. Pulang bukan tentang tempat, bukan tentang kota, bukan tentang rumah, namun tentang hati yang akhirnya bisa beristirahat. Mereka terus berjalan melewati toko-toko kecil yang mulai memadamkan lampunya satu persatu. Kota itu perlahan menghilang bersama datangnya pagi. Elena memperhatikan semuanya dengan tenang. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa ingin bertahan. Karena sekarang, ia tahu tempat ini akan selalu ada di dalam dirinya. Mereka akhirnya sampai di depan pintu tempat Elena pertama kali masuk. Pintu kayu kecil dengan lampu keemasan di atasnya. Hangat, tenang. Pria tua itu berhenti berjalan. "Elena," katanya lembut. Elena menatapnya perlahan. "Ada satu hal yang harus kamu ingat setelah kembali nanti." Elena mengangguk kecil. "Kamu tidak harus selalu kuat." Mata Elena langsung terasa hangat. Pria tua itu tersenyum tipis. Tidak apa-apa merasa lelah. Tidak apa-apa menangis. Tidak apa-apa berhenti sejenak. Angin pagi berhembus lembut. Karena manusia bukan dibuat untuk memikul semuanya sendirian.
Air mata Elena jatuh perlahan. Namun kali ini, ia tersenyum. "Terima kasih," bisiknya pelan. Pria tua itu mengangguk kecil. "Terima kasih juga, karena akhirnya kamu mau mendengarkan hatimu sendiri." Elena menarik napas panjang, lalu perlahan membuka pintu itu. Cahaya putih hangat langsung menyelimuti tubuhnya. Lembut, tenang, damai. Dan dalam sekejap, semuanya menghilang. Elena membuka mata perlahan. Ia kembali di apartemennya, masih duduk di dekat jendela. Secangkir teh di meja sudah dingin. Langit pagi mulai terlihat samar dari balik gedung-gedung kota. Elena terdiam cukup lama. Ia melihat sekeliling. Sunyi, biasa saja. Namun ada sesuatu yang berbeda. Dadanya tidak lagi seberat sebelumnya. Ia menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, napas itu terasa lega. Elena berdiri perlahan, membuka jendela apartemennya. Udara pagi masuk dengan lembut. Kota mulai ramai kembali. Suara kendaraan mulai terdengar. Hari baru dimulai. Namun kali ini, Elena tidak merasa ingin melarikan diri dari hidupnya. Ia masih punya rasa sedih, masih punya luka. Namun sekarang, ia tidak lagi takut menghadapinya. Karena akhirnya, ia mengerti satu hal. Bahwa menjadi kuat bukan berarti harus selalu terlihat baik-baik saja. Terkadang, menjadi kuat berarti berani beristirahat, berani merasakan, dan berani menerima diri sendiri. Elena tersenyum kecil sambil menatap langit pagi. Dan jauh di suatu tempat, di antara malam dan mimpi, kota kecil itu masih ada, menunggu, dengan lampu-lampu hangatnya, dengan jalanannya yang tenang. Untuk siapapun yang suatu hari terlalu lelah menghadapi dunia. Dan begitulah kisah malam ini, tentang seseorang yang akhirnya menemukan tempat untuk beristirahat, bukan di dunia luar, tetapi di dalam dirinya sendiri. Kalau akhir-akhir ini kamu juga merasa lelah, ingat ya, kamu tidak harus selalu kuat setiap waktu. Tidak apa-apa berhenti sejenak. Tidak apa-apa menangis. Tidak apa-apa beristirahat. Karena bahkan hati pun butuh dipeluk. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dongeng pengantar tidur dan cerita yang menenangkan seperti ini, kamu boleh dukung channel Laras Hasana dengan subscribe dan like, supaya lebih banyak lagi cerita yang bisa menemani malam-malammu berikutnya. Selamat malam, dan semoga hatimu sedikit lebih tenang hari ini.